Jadi di sini ya, semoga laki-laki itu bisa ambil peranan 100%. Amin. Gitu. Amin, Sehingga amin, itu amin, amin. apa namanya tetap istilahnya menjalankan tanggung jawabnya. Oke. Karena gimana kalau misalnya suami harus dibantu istri untuk mencari nafkah, tambahan nafkah, maka sebenarnya istri ini ketika mengeluarkan uangnya untuk keluarga itu menjadi sedekah. Oke. Menjadi sedekah, jadi ya tetap istilahnya rela saja karena itu adalah sedekah. Tapi bagi suami itu sebenarnya jadi hutang. Memang di sini itu kan kayaknya kita pengen membagi kebahagiaan ke semua orang. Jadi THR itu ya mau nggak mau akhirnya ya untuk kita bagikan kembali gitu kan. Okay. Tapi sebenarnya itu ya lebih baik jangan semuanya. Kalau bisa sisihkan sekian persen untuk nambahin tabungan kita. Berapa? Misalnya. Berapa sebaiknya Bu Mimin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tribuners, hari ini studio Tribun Network sedang kedatangan pakar keuangan keluarga Ibu Mimin Susanto. Terima kasih Ibu atas waktunya datang ke sini. Ini kebetulan ada Ibu Mimin. Saya mau tanya-tanya soal bagaimana cara mengatur keuangan keluarga. Apalagi kan sebentar lagi kita ini akan menerima THR Lebaran gitu ya Ibu ya. Iya betul. Jadi itu kan kayaknya kalau dapat THR tuh kayaknya jadi banyak gitu uangnya ya Ibu ya. Tapi apakah dengan adanya THR itu kita bisa kayak leha-leha menghambur-hamburkan uang atau sebaiknya seperti apa? Nah ini pertanyaan pertama yang mau Titis tanyakan adalah apakah penting gitu untuk memiliki anggaran bulanan di keluarga itu? Oke, jadi sebelum kita bahas secara khusus THR ya, itu kita ngomong tentang masalah keuangan keluarga dulu. Oke. Jadi setiap keluarga pasti punya pengeluaran kan? Ya, pasti. Nah, cuman masalahnya tidak semua keluarga juga punya anggaran. Pengeluarannya iya, tapi belum tentu ada anggaran. Sehingga kadang-kadang di tengah jalan ada kebingungan masalah berapa istilahnya kekurangan dana untuk nutupin dananya. Makanya memang lebih baik kita punya anggaran. Nah, anggaran ini kita bisa tentukan itu sebenarnya berdasarkan istilahnya histori yang sudah kita lalui, misalnya sebulan yang lalu. Kira-kira kita ini butuhnya apa aja. Misalnya buat makan berapa, buat bayar listrik, bayar beli pulsa, beli kuota, bayar PDAM, wifi dan lain-lain ya. Kalau ada cicilan ya berapa cicilannya. Kalau sudah ada anak ya buat bayar sekolah dan lain-lain, kebutuhan anak, susu dan lain-lain. Nah itu bisa ditulis dan kemudian bisa dijadikan dasar untuk bikin anggaran. Oke, anggaran itu berarti rekap berapa pemasukan dan pengeluarannya apa aja? Iya, gitu. Betul. Yang pasti kan di situ ada kayak kita nanti bikin cash flow gitu ya. Jadi ini ada pemasukan dari mana aja. Apakah gaji suami atau ada juga dari gaji istri. Dua-duanya ini atau hanya salah satu aja. Kemudian pengeluarannya apa aja. Kayak gitu. Kalau bisa sebenarnya kan nanti untuk pengeluaran itu kita pakai pegangan yang sudah sering saya singgung itu masalah dia harus punya rumusnya gitu kan. Jadi 10, 20, 30, 40 gitu kan. Nah 10% untuk sosial dan zakat, infak, sedekah, perpuluhan terserah buat apa ya. Terus kemudian yang 20% untuk tabungan, investasi, kemudian asuransi gitu. Terus yang ketiga kalau masih punya tanggungan cicilan 30% maksimal untuk bayar cicilan. Nah, sisanya baru untuk kebutuhan sehari-hari dan operasional kayak gitu. Jadi batasannya tuh di situ. Mungkin
maksimal 50% lah untuk pengeluaran istilah operasional kita dan rumah tangga. Karena kalau lebih dari itu nanti takutnya kita nggak sempat punya tabungan. Ya kan? Kalau kita nggak ngeluarin tabungan dulu atau investasi atau asuransi ya memang kadang-kadang nggak akan kebagian. Gitu. Kayaknya pengalaman ini. Iya betul. Jadi kalau awalnya kan dulu kalau nerima gaji kan nabung itu sesisanya aja berapa, tapi ternyata nggak sisa. Jadi harus disiapkan dari awal gitu ya. Iya. Terus kalau berdasarkan rumus itu tadi nih Ibu, apakah itu berarti kalau keluarga itu maksimalnya dia memiliki cicilan atau tanggungan itu maksimal 30% gitu dari pengeluarannya? Iya betul. Jadi biar keuangan kita tetap sehat itu harusnya kita punya cicilan itu tidak lebih dari 30%. Mungkin masih bisa ditolerin di angka 40%. Tapi itu nanti kan akan menggerus jadi kebutuhan porsi-porsi yang lainnya tadi ya. Nah, gitu. Lalu sebaiknya siapakah ini di keluarga yang sebaiknya membuat anggaran tersebut gitu, dan sebaiknya anggaran ini dibuat kapan gitu? Nah sebenarnya anggaran ini harusnya dibuat secara bersama ya kalau sudah menikah ya. Iya, karena kan kita nggak bisa tuh hanya salah satu pihak, karena takutnya nanti ada kesalahpahaman atau misalnya dana yang sudah diberikan suami ke istri ternyata tidak bersisa atau apa. Harusnya itu kan dibicarakan bersama. Harus mungkin duduk gitu. Duduk bersama, mungkin bahkan sebelum menikah nih. Iya kan? Jadi kan misalnya ketika kita sudah punya komitmen dengan pasangan kita untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya, sebenarnya tidak tabu untuk membahas tentang masalah keuangan. Karena kan nanti kita harus istilah seperahu bersama. Ya kan, kalau yang satu pingin dayungnya ke sana, yang satunya ke sini, ya nggak akan kemana-mana. Jadi pastinya harus dibicarakan bersama. Seperti apa keinginannya, terus misalnya gaya kehidupannya mau seperti apa, cukup atau tidak, itu kan harus dibicarakan bersama. Jangan sampai misalnya gajinya UMR, tapi gayanya jet set, misalnya kan kayak gitu. Terus nanti gimana cara nutupinnya, kan susah. Jadi kan ini harus disamakan antara suami dan istri. Jadi misalnya pendapatanku sekian, kalau kamu ada pendapatan kita jadiin satu, kira-kira seperti apa kita pingin menjalankan keluarga ini. Kan sebisanya kayak gitu kan. Karena kan perkawinan itu cukup panjang loh. Panjang banget ya kan? Panjang banget. Kalau kita salah menentukan pasangan kan jadinya kita akan tersiksa. Gitu. Berarti bisa jadi juga ya kalau untuk yang berkeluarga, jadi tipsnya seperti itu. Kalau yang belum berkeluarga sebaiknya obrolin dari sekarang gitu ya Ibu ya. Iya. Itu bukan berarti kalau matre nih ceweknya berarti gitu langsung ngomongin uang, enggak gitu ya? Enggak gitu. Kalau sekarang kayaknya sudah enggak seperti itu. Jadi mungkin ada di luar sana ada yang cewek-cewek matre, ada pasti. Makanya ya pinter-pinternya laki-laki milih kan. Yang perempuan juga harus pinter-pinter milih laki-laki kan. Betul. Ya balik tadi ke satu perahu itu lagi, jalannya kemana gitu ya. Kalau beda jalannya ya sudah. Nah kalau sekarang sudah kondisinya sudah menikah, ya berarti ya harus duduk bersama. Gimana cara memperbaiki ke depan ini, tidak ada kata terlambat, asal masih punya visi yang sama kan. Jadi bisa jadi bonding juga ya sebenarnya ngomongin keuangan ya, duduk menganggarkan bersama gitu ya. Iya, karena jangan salah. Kalau menurut penelitian ternyata perceraian terbanyak itu alasan utamanya karena masalah keuangan. Jadi kalau ini tidak dibicarakan dengan baik sama pasangan kita kan ya akhirnya menjadi sesuatu yang efeknya buruk gitu ya di hubungan kan. Baik. Gitu. Nah untuk anggaran sendiri itu sebaiknya kita membuat anggaran jangka pendek, menengah atau panjang sekalian atau gimana tipsnya gini? Jadi itu anggaran itu bukan anggaran sebenarnya kalau jangka pendek, panjang, menengah kayak gitu itu kayak tujuan. Jadi kita pasti punya tujuan keuangan kan ya. Jadi tujuan keuangan itu kayak impian lah.
kita ini sebenarnya pengen apa sih kayak gitu. Oke. Jadi setelah kita bikin anggaran, itu tadi kan ada pos tuh kan, pos 20% untuk tabungan, investasi dan asuransi kan. Nah, kita ini kan karena punya impian, pingin direalisasikan, ya kita nanti merealisasikannya pakai pos yang itu tadi 20% itu. Oke. Ya, jadi misalnya kita punya istilahnya apa ya, impian untuk liburan ke Bali 2 tahun lagi, nah itu jangka pendek. Oke. Ya, kalau 2 tahun ya kita nabungnya nggak usah yang ke tempat-tempat yang misalnya risikonya tinggi, taruh aja di tabungan biasa, kayak gitu kan. Terus kemudian kita secara kontinu setiap bulan kita sisihkan uang untuk ke sana. Gitu. Terus kemudian kalau menengah itu ya 3 sampai 5 tahun. Itu kita bisa pilih logam mulia. Kita juga bisa pilih misalnya reksadana pendapatan tetap kayak gitu. Jadi itu bisa banget. Kita misalnya kalau menengah itu misalnya buat apa ya? Pendidikan anak atau mungkin kurang panjang nggak kalau itu apalah. Kalau jangka panjang bisa pendidikan anak kalau anak-anak kita masih kecil atau kita pingin pergi beribadah, ya kan, umroh atau haji, terus atau untuk dana pensiun. Jangan lupa kita juga harus mempersiapkan dana pensiun. Itu kebutuhannya masih panjang mungkin. Titis usia berapa sekarang? 25. Kalau mau pensiun kan kira-kira usia 55 sampai 60 kan. Kira-kira itu kan masih 30-35 tahun ke depan. Tapi mungkin belum kepikir, tapi harus disiapkan mulai dari sekarang. Oh gitu. Karena semakin cepat kita mempersiapkan dana pensiun kita dari sekarang, iurannya itu semakin kecil. Gitu kan. Masuk akal ya, karena waktunya panjang. Gitu. Nah, itu sisihkan biar kita tidak membebani anak kita nanti. Ya kan? Jangan sampai anak kita menjadi generasi sandwich gitu. Kalau misalnya sekarang kebanyakan kan generasi saya nih jadi generasi sandwich ya. Tapi ya kita nggak bisa menyalahkan orang tua. Mungkin waktu itu literasi keuangannya belum seperti sekarang. Seterbuka sekarang. Iya. Tapi untuk orang-orang muda sekarang jangan sampai itu mengulangi kesalahan dari yang masa lalu kan kayak gitu. Oke, baiklah. Terus ini kan kalau masa sekarang ya Bu Mimin ya, itu kan banyak keluarga-keluarga yang suami dan istrinya itu bekerja gitu. Nah itu lalu bagaimana untuk untuk menggunakan uang tersebut gitu? Apakah penghasilan itu ya sudah dipakai bareng gitu, atau ada kayak biasanya kan di sosmed gitu kan ya, kalau uang suami ya buat istri, kalau uang istri ya uang istri gitu. Gimana itu Bu Mimin? Ya maunya kayak gitu sih. Maunya mungkin uangnya istri aja. Uang suami ya uangnya istri gitu kan ya. Cuman kenyataannya ya tidak bisa seperti itu. Mungkin itu ada beberapa orang yang seperti itu ya. Tapi kan kita tidak bisa menyamakan itu dengan diri kita. Bisa saja karena setiap manusia kan punya ujiannya masing-masing. Mungkin ujian kita ujian ekonomi saat ini gitu. Misalnya pendapatan suami belum bisa memenuhi seluruh kebutuhan keluarga. Sehingga istri harus ikut membantu, sehingga harus bekerja juga. Nah, kalau seperti itu tetap bikin anggaran bersama, kemudian suami punya pengeluaran apa, yang pasti kan buat transportasi. Kalau dia ternyata butuh merokok atau vape atau apa kan itu juga butuh anggaran juga ya kan. Makanya nanti dari anggaran itu kelihatan kilo, ternyata Mas kamu pengeluaran buat beli rokok aja segini, gimana? Kan kayak gitu kan. Biar orang itu bisa mikir juga, iya eman itu sayang banget ya gitu. Kalau kita istilah buang-buang duit misalnya, bisa saja kan kayak gitu ya. Gitu. Jadi tetap duduk bersama, bikin anggaran bersama. Selain anggaran untuk pengeluaran keluarga itu apa aja, kita pingin mencapai sesuatu, impian tadi itu apa, dicapainya kapan, sehingga nanti kita harus mencicil atau menabung uang berapa, terus kebutuhan suami berapa, kebutuhan istri secara pribadi apa. Kan
Kalau wanita kan butuh skincare, Betul. ya kan, butuh me time, mau ke Betul. salon dan lain-lain. Butuh pensil alis, butuh bedak ya. Iya Saya kan. pribadi. Betul. Itu harus benar-benar di ini berarti ya. Iya, dikomunikasikan. Oke. Iya. Apalagi kalau ngomongin keluarga kan berarti kan suami punya kebutuhan sendiri, istri punya kebutuhan sendiri, dan keluarga itu sendiri pun itu butuh dianggarkan juga gitu ya. Jangan sampai gini, kalau kita tidak ngobrol di awal itu jangan sampai suami misalnya aku kan sudah kasih gajiku semuanya. Kok nggak jadi apa-apa misalnya gitu kan. Saya banyak dapat keluhan yang kayak gitu. Padahal kalau dari sisi istri merasa bahwa lah memang kurang uangnya. Saya aja sudah ikut bantu cari tambahan juga, tapi masih kurang. Jadi mungkin suami merasa bahwa dia sudah memberikan semuanya, tapi ternyata kebutuhannya lebih dari itu. Mungkin kan laki-laki tidak tahu, misalnya sayur mayur berapa, cabai itu bisa saja meroket tinggi, misalnya kan kayak gitu, atau harga telur dan lain-lain. Artinya kebutuhan pokok itu aja bisa jadi fluktuasinya, kenaikannya itu sangat cepat kayak gitu ya. Nah itu mungkin yang juga perlu dikomunikasikan. Gitu. Jadi balik lagi ke pertama tadi kita ngomong kalau penting duduk bareng, bikin anggaran gitu ya. Karena kebutuhan suami juga istri nggak tahu-tahu banget mungkin gitu kan ya. Kayak kebutuhannya apa, pengennya apa kan nggak tahu-tahu banget. Terus apakah penting gitu Bu Mimin untuk kayak membagi juga misalnya kayak suami bekerja, istri bekerja ya, terus istrinya kayak aku maunya bayar air, listrik tok gitu, lainnya kamu gitu. Itu apakah ideal gitu untuk mengatur keuangan seperti itu gitu di dalam keluarga? Sebenarnya sih bisa-bisa saja ya. Cuman dikembalikan lagi kebutuhan yang lainnya kira-kira gimana, sebesar apa, terus adil nggak? Kalau misalnya ternyata penghasilan suami misalnya ya cukup besar juga, tapi dia hanya ambil tanggung jawab buat bayar listrik, buat bayar air dan apa, kan rasanya kan nggak fair kalau semua akhirnya ditanggung istri kan. Kembali lagi tetap harus dikomunikasikan. Kebutuhan seluruh itu seperti ini, mau ambil bagiannya di mana. Tapi sebenarnya lebih baik itu ya kalau idealnya itu penghasilan suami berapa, penghasilan istri berapa, dijadiin satu. Kemudian yang tadi kebutuhan pribadi suami berapa, kebutuhan pribadi istri berapa, di tengah-tengah itu untuk bersama. Kan gitu. Jadi idealnya begitu ya. Iya, bisa jadi nanti akhirnya ada minimal ada 3 rekening kan. Rekening suami sendiri, rekening istri sendiri, sama rekening bersama, atau ya rekening salah satu tapi itu digunakan untuk rekening kebutuhan bersama. Kayak gitu. Iya, dijadiin satu. Kalau mau lebih fair ya, gitu. Kalau mau egois ya istri ya itu tadi balik lagi, ya harusnya kan kamu semua yang membiayai. Ya memang harusnya seperti itu. Kan, gitu. Jadi di sini ya semoga laki-laki itu bisa ambil peranan 100%. Amin. Gitu. Sehingga itu tetap istilahnya menjalankan tanggung jawabnya. Karena gimana kalau misalnya suami harus dibantu istri untuk mencari nafkah, tambahan nafkah, maka sebenarnya istri ini ketika mengeluarkan uangnya untuk keluarga itu menjadi sedekah. Menjadi sedekah, jadi ya tetap istilahnya rela saja karena itu adalah sedekah. Tapi bagi suami itu sebenarnya jadi hutang. Karena sebenarnya itu kan kewajiban suami kan. Sebenarnya ya itu kalau kita mau ngomong ideal, makanya jalan tengahnya adalah ya komunikasi biar tidak saling menyalahkan. Baik. Nah, ketika terus suami atau istri gitu ya punya penghasilan tambahan atau bonus, itu gimana gitu untuk memanfaatkannya sebaiknya gitu? Apakah dia dimasukin ke pos tabungan, ataukah dia dimasukin ke pos sosial atau gimana? Kalau saran saya sih ya kalau kita lihat kita kira-kira kebutuhan ada di mana. Kalau misalnya itu kita masih punya tanggungan, misalnya hutang kan, agar tiap bulan cicilan hutangnya tidak terlalu besar, mungkin buat nutup. Ya kan? Berarti
pikirin utangnya dulu ya. Bisa kan, biar lebih nyaman kan. Oke. Gimana namanya hutang kan pasti nggak nyaman Kepikiran kan. ya. Nah, bisa ke sana atau bisa untuk merealisasikan impian bersama. Misalnya ya untuk nambahin dana pendidikan, nambahin dana pensiun, atau misalnya dibelikan logam mulia, atau misalnya ya mau perjalanan ibadah, liburan dan lain-lain. Jadi ya bisa digunakan bersama, asal dikomunikasikan. Jangan sampai misalnya dapat terus kemudian kita ya diam aja gitu ya. Iya gitu. Tidak boleh. Yang nggak boleh kan yang itu. Tidak boleh ya. Oke. Nah, ini ngomongin soal bonus dan pendapatan tambahan gitu ya dari keluarga. Ini kan sebentar lagi kita akan memasuki Lebaran gitu ya. Otomatis akan ada tunjangan hari raya gitu. Nah, kalau ada tunjangan hari raya itu kan biasanya jadi kayak wah, kayak raya ini gitu karena uangnya bertambah gitu ya kan gitu. Terus akhirnya nanti jadi beli gitu kan. Nah, kalau menurut Bu Mimin ya, gimana sih caranya supaya kita tuh menatap THR itu nggak jadi kemaruk gitu apa ya? Nggak jadi kayak serakah gitu kayak ada uangnya ini semuanya harus dibeli gitu. Ya benar, memang harus tetap pakai ini ya hati yang dingin. Betul. Sehingga kita tidak menjadi apa istilahnya kalau ketemu uang banyak terus pingin segera membelanjakan gitu kan ya. Betul. Jadi tetap untuk gaji yang kita terima kan ada plus THR. Namanya juga tunjangan hari raya. Artinya kan pemberi kerja pingin agar karyawannya yang menerima THR ini bisa menjalankan atau merayakan hari rayanya lebih enak, lebih indah atau lebih nyaman kayak gitu ya. Ya untuk pengeluaran hari raya pastinya, yang pasti pertama untuk kalau kita punya pekerja di rumah misalnya, kan kita juga harus kasih THR, berbagi kan, kita harus dia sudah membantu kita setiap hari, misalnya kita punya asisten atau mungkin kita punya driver atau apa aja lah ya, itu tetap kita harus kasih THR juga. Terus kemudian untuk setiap orang tradisinya kan beda-beda. Setiap Lebaran mungkin dia open house, mungkin ya, sehingga dia harus bikin masakan dan menyiapkan makanan yang lebih daripada hari biasa. Dan pastinya tidak makanan yang itu aja, pastinya yang agak istimewa. Makanan mewah gitu ya kan? Opor, rendang lah, sambal goreng iya betul. Kayak gitu-gitu ya. Itu kan butuh biaya juga. Jadi yang perlu ditulis, kita bikin anggaran juga untuk hari raya berarti. Terus kalau kita butuh mudik, nggak murah itu kan mudik. Iya, setuju. Iya, kalau kita naik angkutan umum pun ya harganya juga naik, ya kan. Terus di tempat istilahnya kampung kita nanti kita juga butuh transportasi juga. Betul. Terus apalagi kalau di beberapa daerah itu kalau kita berkunjung ke orang yang kita tuakan, entah itu bude atau bule, tante, itu kan kita membawa sesuatu. Kadang kan ya, betul. Ada beberapa daerah kan ya kayak gitu, ya kan. Ada. Entah itu kita bawa biskuit atau gula, minyak, ya, sirup atau apalah ya. Tapi kan itu butuh duit juga itu kan. Betul. Nah kita juga harus anggarkan. Oke. Jangan sampai nanti kita akhirnya nggak berani mudik karena banyak yang harus ditanggung, banyak pengeluaran. Benar. Karena merasa kayaknya nggak bisa bawa-bawa, dia mending pulang. Ada yang kayak gitu juga. Jadi memang di sini itu kan kayaknya kita pengen membagi kebahagiaan ke semua orang. Jadi THR itu ya mau nggak mau akhirnya ya untuk kita bagikan kembali, gitu kan. Tapi sebenarnya itu ya lebih baik jangan semuanya. Kalau bisa sisihkan sekian persen untuk nambahin tabungan kita. Berapa sebaiknya Bu Mimin? Ya tergantung tergantung besaran yang kita terima sebenarnya kan. Ya kan. Jadi kalau misalnya kita terimanya ngepres ya kita ya mungkin 20%, 25% sudah cukup. Jadi nggak ada patokan ini ya, kayak THR sebaiknya 50% buat dibagikan, 50% buat
keeping gitu nggak bisa ya? Nggak bisa. Jadi kembali lagi tergantung ke tradisi kita masing-masing sebenarnya. Oh iya, baik, Tapi baik, kan ya seberapapun kalau bisa kita sisihkan gitu ya, jangan dipakai semuanya gitu ya. Itu kita tabung biasa atau kita beli logam mulia atau misalnya ya kita taruh di reksadana kayak gitu sih. Iya. Coba dirubah kebiasaan kita kayak gitu ya. Oke. Siapa tahu itu kalau kita melakukannya terus-menerus kan menjadi habit. Iya. Tapi apakah mungkin gitu kita itu menjaga pengeluaran THR itu tetap segitu gitu, nggak berlebihan gitu loh Bu Mimin. Kadang kan misalnya katakanlah terima THR 1 juta nih ya, terus sudah disiapkan oke, berarti aku pengen kayaknya 800.000 cukup lah untuk berbagi gitu. Tapi ternyata pas hari H ya nggak cukup, gitu harus kepake semua gitu. Apakah ada cara untuk mengendalikan supaya tetap terjaga gitu anggaran THR kita gitu? Iya sih, memang kadang-kadang ada hal-hal yang di luar rencana kan. Di luar prediksi, betul. Ya memang kalau misalnya itu terjadi, ya sebenarnya pinter-pinternya kita ya. Kalau kita mensiasati, misalnya ternyata kita nambah ponakan nih gitu, yang harus kita kasih angpau gitu kan, yang tadinya cuman tahun lalu cuman 5, sekarang jadi 8 karena ada nambah ya, gitu kan, nambah 3. Ya mungkin besarannya yang kita kurangin, toh kan masuk amplop. Oke. Atau misalnya yang biasanya kita kalau berkunjung ke saudara itu kita bawanya cukup lengkap, ya mungkin kita ukurannya mungkin diperkecil. Yang tadinya 2 liter jadi 1 liter misalnya kan. 2 kilo jadi 1 kilo. Atau jumlahnya 10 jadi cuman berapa kayak gitu. Bisa saja. Jadi banyak sekali sih caranya agar kita tetap bisa menyisihkan dana THR untuk kita tabung. Sebenarnya kayak gitu. Baik. Nah, ini terus ada nggak sih tips dari Bu Mimin untuk memprioritaskan gitu ya? Bulan ini kan spesial gitu ya, penghasilannya pun spesial karena nambah gitu ada THR. Itu ada nggak sih Bu yang kayak perlu diprioritaskan gitu? Kayak misalnya berarti rumus yang awal tadi ya, yang 10, 20, 30, 40 itu tetap, tapi terus ada kayak pengeluaran-pengeluaran lain yang harus prioritas. Kayak misalnya mudik kah, atau beli baju kalau sebaiknya nggak usah, ya sudah gitu. Itu gimana untuk membuat mindset itu gitu? Iya, yang kalau pengeluaran bulanan kan walaupun lebaran kan tetap ada kan, listrik, tetap pasti, bayar cicilan, ya kan. Cuman kalau yang kayak mudik atau beli bingkisan dan lain-lain itu ya kita kan berarti pakai dana yang dari THR. Bukan ngambil dari cash flow bulanan kita. Berarti harus benar-benar dipisah ya. Ini gaji kita, bisa. Ini THR. Artinya kan kita itu jadinya tahu diri ya, tahu istilahnya kita ini harusnya seberapa sih yang harus kita keluarkan untuk ini, karena THR kita segini, kecuali kita ini udah tahu nih. Ini ada istilahnya karena dia keluarga besar banget, sehingga memang kita itu tidak bisa menghindari pengeluaran besar gitu kan. Kalau seperti itu mungkin dia sudah punya strategi bulan istilahnya sebelumnya sudah punya tabungan untuk THR, untuk pengeluaran di hari raya. Itu yoga aja, maksudnya mau seberapa digunakan kayak gitu kan. Dan itu kayaknya lebih baik kayak gitu sih daripada nanti kayaknya kok nggak cukup ya hanya pakai THR karena kalau harus nabung 20% kayaknya juga nggak akan cukup kayak gitu. Jadi ya memang lebih baik kalau memang pengeluarannya harus dan itu tidak bisa dihindari. Kan susahnya kalau keluarga besar kadang-kadang kan kita nggak bisa hindari. Betul. Apalagi kan ini setahun sekali. Setahun sekali, benar. Itu juga biasa jadi pertimbangan kan. Jadi ya berarti balik lagi ya, penting ya ada atau nggak ada bonus, ada atau nggak ada THR. Ya penting itu tadi ya Bu ya, keuangan keluarga yang intinya itu ya harus benar-benar diatur gitu. Betul. Jadi supaya nanti kalau misalnya kayak THR, ternyata THR-nya nggak cukup, tapi kan kita ada tabungan berapa tahun yang lalu gitu atau ya. Setahun sebelumnya. Kalau di kampung-kampung itu kan malah
ibu-ibu PKK itu kan dia nabung di PKK-nya kan ada. Oh iya, Terus iya, nanti iya. kalau mau lebaran kan dicairkan. Iya, iya, kayak iya, gitu iya, kan. iya, 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 iya. Atau bank sampah itu mereka setor nanti cairnya pas saat mau lebaran. Nah, itu digunakan untuk itu ada kayak. Jadi semua caranya sih macam-macam sebenarnya. Jadi tidak hanya mengandalkan dari uang THR pun bisa. Oke. Dan yang penting kayaknya nggak jadi nafsu gitu ya Bu ya, karena melihat uang, wah nambah. Tetap harus sadar diri gitu loh. Itu sih ya kayaknya harus kontrol ya untuk sadar terus kalau emang ke uang itu nggak bisa sut gitu, nggak bisa ya, harus benar-benar di kontrol. Makanya sebisanya sebenarnya rekening itu ada dipisah, mau rekening yang untuk nabung sama rekening untuk sehari-hari. Artinya sehari-hari itu untuk biaya kayak pengeluaran sehari-hari, makan, minum atau bayar tagihan itu rekeningnya terpisah. Karena biar kalau kita ada tabungan nggak kelihatan duitnya banyak. Ya kan? Kalau terjadiin satu kan kelihatan duitnya banyak. Setuju. Sehingga akhirnya duit masih ada. Apalagi sekarang bayar-bayar kan gampang. Iya, tinggal kris gitu. Bisa kris nggak gitu. Iya, tahu-tahu udah tinggal segini. Iya. Oke. Berarti tadi ya tipsnya dari Bu Mimin untuk mengatur keuangan keluarga dan juga mengatur pengeluaran saat THR 2025 ini supaya bagi-bagi bisa, tapi makan buat keluarga juga cukup tercukupi seperti biasa gitu. Betul. Berarti yang penting tadi kalau aku garis bawahi komunikasi dan kontrol gitu ya Bu Mimin ya. Baik, terima kasih Bu Mimin untuk tipsnya mengatur keuangan keluarga dan uang THR 2025. Semoga THR kita segera cair gitu ya. Amin. Gitu. Dan jangan lupa tetap sadar diri ketika menerima bonus THR supaya nggak kelabekan gitu ya Bu Mimin ya. Baik, itu aja dari Titis dan juga Bu Mimin. Terima kasih, nanti sampai ketemu lagi di topik seru tentang keuangan selanjutnya. Bye-bye Tribuners.